Putranipun, keluarga besaripun, sedaya muridipun tansah dipun satoaken ing dalem niat saetekat kagem ngrasakaken menapa ingkang dados program-program perjuangipun. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya inggih punika Allah Subhanahu wa taala. Kanthi sehulasan pangeran dalu punika kula lan panjenengan saged rawuh makembal dados tunggal wonten majelis taklim wonten ing tlatah Lengki kanthi kinantenan teguh rahayu widodo lestari ngiring sami kula boten wonten rubida punapa-punapa. Alhamdulillah. Ingkang patut kita tiru saking langkahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para bapak dan para sedherek sedaya pilih ing ajeng biru abaakum tabiru abnaakum. Nak cara bahasa syariat, cara pondokane Pak Jamroji teng Pati mriku nggih, tenggene Yai Taib kula kenal bener niku, Mbah Yai Pasuruan Pati. Kula nate saha dismana putra saking putra perpanen sedaya niku kantun tandurane panjenengan sedaya. Lah carane bagusi marang wong tuwa. Masalah bagas, masalah wong tuwa nggih. Nak cara yaine kula Yai Joko Nuresan. Wong tuwa pun kula sering jabaraken. Wong tuwa ya wong tuane dhewe. Ya marang subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka
اللهم يا كاسر النوال ويا دائم الوصال ويا حسن الفئال ويا رازق العباد على كل خير بنعمة الإيمان والإسلام والإحسان في آخر الزمن. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوب، أعطني محبتك وبقرب وبنفسك وبمعرفتك الكريم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ya Allah ya Rabbuna, detik dan saat ini bersama keluarga kami kembali kami bersimpuh di kaki-Mu, kembali kami bersujud di hambaan-Mu ya Rabb. Semata-mata kami mengakui begitu banyak dosa dan kezaliman kami. Semata-mata kami mohon ampunan ya Allah atas kenistaan kami selama ini, atas segala dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa di masa lalu kami, baik dosa yang kami sadari maupun dosa yang sampai detik dan saat ini kami belum mampu menyadarinya. Ya Rabb, ampuni dosa istri dan anak-anak kami, ampuni dosa menantu-menantu kami, cucu-cucu kami dan keturunan kami ya Allah. Ampuni dosa ayah bunda kami, ampuni kedua mertua kami, ahli kubur kami, leluhur-leluhur kami. Ampuni guru-guru kami dari kami kecil ya Allah. Ampuni keluarga besar kami, keluarga besar At-Tadhkir kalian dimanapun berada ya Allah. Ya Rabbana, ampuni pula dosa masyarakat kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbuna, berkahi hati kami dengan malam ini ya Allah. Mohon Kau berkahi hati kami di malam ini dengan cahaya-Mu, dengan nurul latiful qulub, nurul hikmah, agar apa yang kami ucapkan, apa yang kami saksikan, apa yang kami dengarkan, apa yang kami rasakan dan alami menjadikan kami semakin dekat kepada-Mu. Berkahi kami dengan ilmu nafi sebagai bekal dan modal kami di dalam menggapai ridha-Mu. Birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya. Semuanya itu untuk menjaga kesucian. Maka tatkala kita benar dalam berislam, maka tentunya akan betul-betul kembali kesucian di dalam jiwa kita yang mungkin sudah ternoda dengan dosa-dosa. Tatkala kita bertaubat dan kembali kepada aturan Allah dalam Islam, Allah hadirkan kembali fitrah kita. Maka Islam itu sumber daripada kesucian. Buahnya apa? Orang yang betul-betul Islamnya benar, maka dia akan selamat dari api neraka, selamat dari hawa nafsunya, selamat dari tipu daya iblis, sebab terjaga oleh pagar yang kokoh, yaitu aturan Allah di dalam Islam. Ini orang Islam pasti akan selamat dari tipu daya iblis, selamat dari kejahatan nafsunya sendiri, selamat dari tipu daya dunia seisinya, sebab ada aturan. Oh, di situ hatinya tergerak karena nafsu menuju ke utara, jelas oh ini haram, tidak boleh. Kalau saya ke sana, kesucian akan hilang, ternoda, tercela jiwa saya, tidak mampu selamat, akhirnya celaka, terkapar di dalam jurang neraka jahannam. Na'udzubillah min. Ini Islam. Saudaraku rahimakumullah, maka musuhnya apa? Adalah lawan daripada kesucian itu kenistaan. Maka tatkala kenistaan sudah hadir dalam diri kita, sumber dari kenistaan itu apa? Karena kita melanggar aturan pagar yang sudah diberikan oleh Allah di dalam Islam. Maka manusia yang hidupnya penuh dengan pelanggaran demi pelanggaran menjadi agamanya,
setiap saat dan detik senantiasa melanggar dan melanggar aturan Allah, tidak peduli lagi mana haram, mana yang halal, tidak peduli lagi mana yang diperintah dan mana yang dilarang, sudah amburadul, tidak karu-karuan, maka kesucian akan sirna dari dirinya, diganti dengan kenistaan demi kenistaan. Tatkala tidak bertobat kembali kepada Islam, maka dia akan lebih hina daripada binatang melata. Na'udzubillah. Kalau sudah nista, kalau sudah tidak menjaga kesucian dengan menjaga aturan halal haram dalam Islam, maka jiwanya akan ternoda, jiwanya akan menjadi nista, perbuatannya tidak sesuai dengan aturan Allah, maka dia akan jauh dari keselamatan penjaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Agamane sing Islam, ngakune sing Islam, tetapi dia tidak selamat. Amarahnya tidak mampu dikendalikan, jiwanya remuk, hancur lebur, sebab diontang-anting menjadi bulan-bulanan hawa nafsu. Maka Islam sumber kesucian, membuahkan keselamatan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, maka kalau kita tidak menjaga itu semua, kita akan celaka. Setiap langkah kita kena ranjaunya iblis. Baru bangun tidur angop saja sudah kena ranjau iblis. Apa? Tangi turu lagi angop, bojone ngomong, "Pak, Mas, wedo ternyata dia elek-elek karo kae. Kowe iki ngene. Tenang, iya langsung jiku arit. Ngluruk nang omahe sing elek-elek. Ora selamat. Bangun tidur nggak selamat, contohnya banyak. Bangun tidur tek sudah ada azan as-salatu khairum minan naum, tapi dia masih terkapar nuruti ngantuknya. Dia tidak selamat dengan nafsu lawamah yang menggerogoti matanya, yang mengajak dia untuk tidur dan tidak menjalankan sholat. Banyak contoh orang yang tidak selamat. Saudaraku yang dimuliakan Allah, dan senjata yang terakhir adalah ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan ini sumber daripada keikhlasan, menghasilkan atau membuahkan kebahagiaan. Maka ihsan itu belajar ikhlas. Apa ikhlas? Semata-mata hanyalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas apapun yang hadir, ikhlas menjalani apa yang harus kita jalani. Tatkala kita ini memang pendosa, tatkala kita ini memang banyak salah, maka kita bertobat dan ikhlas. Konsekuensinya apa? Menjalani hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala kita ini memang dipenuhi dengan kelalaian, kita ikhlas untuk menjalani peringatan dari Allah. Tatkala kita ini memang manusia yang penuh dengan angan menuju Allah, kita ikhlas dalam menjalani ujian, hukuman, peringatan dan ujian dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita terima dengan ikhlas lillahi rabbil alamin. Ikhlas menjalankan hidup sebagai hamba Allah, ikhlas menjalankan hidup sebagai umat Rasulullah. Sebab kalau nggak ikhlas nggak bahagia. Ihsan itu sumbernya keikhlasan, membuahkan kebahagiaan. Maka orang yang ikhlas hatinya dia akan bahagia. Diserang dengan 1000 cacian dia tetap bahagia. Melimpah ruah harta triliunan dia tetap bahagia. Tidak berharta pun dia tetap bahagia. Sanjungan, kunjungan, cacian tidak mampu mempengaruhi hatinya, sebab hatinya lillahi ta'ala. Ini orang yang bahagia. Sebaliknya, musuhnya adalah di saat hati tidak ikhlas, mengukur segalanya bukan karena Allah tapi karena nafsu kita. Maka manusia yang seperti ini, di saat dia tidak ikhlas menjalani hukuman Allah, yang ada adalah tambah menderita. Tidak ikhlas menjalani peringatan dari Allah, yang ada adalah tambah menderita. Tidak ikhlas diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hanyalah derita dan derita yang akan hadir tanpa hasil, kecuali bertambah penderitaannya. Dia tidak bisa bahagia. Sudah diberi istri dan anak, tidak ikhlas, masih ada yang kurang.
Sudah punya istri, masih melirik istri orang lain. Sudah punya makanan yang mau dimakan di depannya, di atas meja makan, tetapi karena hanya pakai tempe dan pakai sambal, hatinya nggak ikhlas. Ini contoh yang kecil. Akhirnya nggak enak, dimangan keselak watuk, mlebu rumah sakit. Naudzubillah min, sebab eling sate, eling sate. Numpak sepeda eling mobil, numpak mobil eling helikopter. Nggak ikhlas, dia nggak akan bahagia sampai mati, nggak bisa bahagia sebab tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas, ihsan sumbernya adalah keikhlasan, menghasilkan kebahagiaan. Maka kalau tidak ikhlas akan menghasilkan keresahan, resah di dalam setiap saat. Kenapa hidup kita masih resah, gelisah, gonda gulana? Maka hati kita tidak usah kita melihat orang lain. Hidup kita belum bahagia bukan karena tetangga kita, bukan karena orang lain, bukan karena jumlah uang, bukan karena harta yang kita kumpulkan, tetapi mari iqra' bin nafsi, tenggelamkan kepala kita, tenggelamkan hati kita di dalam jiwa kita sendiri. Kita menyelam dalam samudra minan kalbu, bakal ketemu tiwuruji roh suci. Nopo penyadaran dalam diri kita. Kenapa ya saya gak bahagia? Kenapa uripku gak tenang? Ternyata kita jauh dari ikhlas. Wis diwehi sawah suwolon niku lho. Untuk grundel sebab tonggone duwe 1 hektar. Diparingi 1 hektar sing grundel, tonggone duwe 10 hektar. Diparingi 10 hektar sing grundel. Ini orang yang tidak ikhlas dalam menjalani hidup. Maka belajar ikhlas menjalani hidup, hidupnya berkah, akan membuahkan kebahagiaan. Amin Allahumma. Saudaraku yang dimuliakan Allah, trisula kehidupan, beliau mengatakan, beliau menyampaikan, guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Nekcan tahun 1999 dalam ngaji khusus. Beliau membahas khusus tentang trisula kehidupan ini. Jangan sampai lepas pesan beliau. 3 senjata ini kalau lepas, uripmu koyo dene roh gentayangan, montang manting ra karo-karuan. Bajumu seperti baju Islam, langkahmu koyo dene wong iman, koyo dene wong Islam, tetapi kamu jauh dari Allah. Naudzubillah bin dzalik. Kembali iman, Islam dan ihsan dipraktikkan dalam perjuangan. Itu sudah ada dalam jiwa kita, tinggal kita gali dengan taubatan nasuha, memohon perlindungan dan tentunya bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar hidup kita dalam kebenaran, mempunyai kekuatan untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita dalam kesucian sehingga berbuah keselamatan lahir batin, agar jiwa kita ikhlas membuahkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Fit dunya hasanah, akhirah hasanah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Edisi malam ini acaranya wis bar guys, kita guys, acaranya nak bar ngaji mesti ngene iki guys, baru istirahat ngono guys. Carane istirahat makan-makan ngono guys, tak warai guys carane guys. Iki teman-teman kita ngono wae guys. Edisi malam ini acaranya ini guys, kado guys. Mantap pokoknya.
Allah ya salam salimna wal muslimin Allah ya salam salimna wal muslimin Allah ya salam salimna wal muslimin